Lalu semuanya, industri manufaktur Eropa yang dulu menjadi simbol kekuatan ekonomi dan inovasi, kini menghadapi ancaman serius. Dari pabrik otomotif di Jerman hingga industri baja di Perancis, tanda-tanda kemunduran semakin terlihat jelas. Pabrik-pabrik yang dulunya menjadi tulang punggung ekonomi, kini kesulitan bertahan di tengah tekanan biaya yang semakin berat. Krisis ini tidak hanya mengguncang ekonomi regional, tetapi juga berpotensi mengubah keseimbangan industri global. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Salah satu faktor terbesar yang memicu kehancuran industri Eropa adalah melonjaknya biaya energi. Krisis gas pada tahun 2022 yang awalnya dianggap sebagai gangguan sementara, kini telah berkembang menjadi ancaman jangka panjang. Sektor-sektor industri besar seperti baja, kimia, dan otomotif merasakan dampak terberat dengan biaya operasional yang semakin tidak terkendali. Banyak perusahaan terpaksa mengurangi produksi, menutup pabrik, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja dalam skala besar. Kebijakan ambisius Eropa untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 yang seharusnya menjadi solusi jangka panjang justru menambah tekanan terhadap sektor industri. Contohnya adalah Northvolt, perusahaan baterai asal Swedia yang awalnya dianggap sebagai bintang baru energi hijau Eropa, kini justru menghadapi kesulitan besar akibat persaingan global dan biaya operasional yang membengkak. Jika perusahaan sebesar Northvolt saja kesulitan, bagaimana dengan perusahaan kecil dan menengah yang modalnya jauh lebih terbatas? Sektor manufaktur yang menjadi fondasi ekonomi Eropa kini berada di persimpangan jalan. Industri baja harus menghadapi kombinasi tantangan yang sangat berat. Biaya energi yang terus melonjak, membanjirnya impor murah dari luar Eropa, serta permintaan yang semakin menurun. Sementara itu, industri otomotif yang selama ini menjadi kebanggaan Eropa menghadapi gempuran besar dari kendaraan listrik asal Tiongkok yang jauh lebih murah dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahnya. Produsen besar seperti Volkswagen kini harus berjuang keras untuk tetap relevan di tengah perubahan pasar yang cepat. Jika tidak segera menemukan strategi baru, jutaan pekerja yang bergantung pada sektor ini akan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Krisis industri ini juga semakin diperburuk oleh gangguan rantai pasokan global. Pandemi COVID-19 telah membuka mata dunia terhadap betapa rentannya jaringan manufaktur Eropa yang seringkali mengalami keterlambatan dan kekurangan bahan baku. Ketegangan geopolitik seperti perang di Ukraina dan hubungan yang semakin tegang dengan Tiongkok semakin menambah kompleksitas masalah ini. Ketergantungan Eropa pada impor bahan baku penting menjadi ancaman besar, terutama ketika rantai pasokan global terganggu. Di sisi lain, peralihan menuju ekonomi hijau membutuhkan investasi besar dalam teknologi ramah lingkungan, tetapi regulasi ketat dan tingginya biaya transisi membuat banyak perusahaan kesulitan untuk beradaptasi. Jika keseimbangan tidak segera ditemukan, ambisi lingkungan Eropa justru bisa mempercepat kehancuran industrinya sendiri. Namun, lebih dari sekedar krisis energi atau tantangan global, ini adalah ujian bagi kepemimpinan Eropa. Fragmentasi kebijakan dan kurangnya koordinasi antar negara membuat respon terhadap krisis ini menjadi lamban dan tidak efektif. Tanpa strategi ekonomi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat, industri Eropa berisiko kehilangan daya saingnya secara permanen. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga Eropa, tapi juga akan memicu gelombang kejut ke seluruh dunia. Waktu semakin mendesak dan masa depan industri Eropa kini bergantung pada seberapa cepat dan efektif langkah yang diambil oleh para pemimpinnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.